Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Sunda di kelas 4. Kita akan melanjutkan di halaman 6 ya. Di halaman 6 ini kita akan bahas tentang istilah keagamaan. Apa itu istilah keagamaan, kemudian contohnya apa saja, insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini. Baik, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, di pembelajaran awal kita sudah bahas tentang pupujian. Ya, pupujian itu biasanya suka ditembangkan di masjid, di musola, di taklim. Nah, biasanya itu pupujian. Karena isinya itu memuji, mengagungkan asma Allah, mengagungkan Rasulullah SAW. Ya, bahasa kerennya mah itu sholawatan. Itu pupujian juga. Jadi sholawatan, pupujian itu juga. Contoh di sini kita bahas waktu yang di awal itu tentang tauhid. Ya, boleh. Bisa pakai itu juga. Tauhid kita kita tembangkan dengan menggunakan tembangnya atau lagamnya sholawatan, itu boleh. Misalkan sholawatan, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Misalkan kita menggunakan nadanya itu, kita masukkan ke sini, ke pupujian tauhid. Misalkan kita ambil alinea pertama, hayu urang babahanan pibekelen di akhirat, sing loba amal-amalan, ibadah sing husu pisan, ibadah sing husu pisan. Lamun ajal waktu datang, urang moal bisa mumpang, teu bisa dihalang-halang, geus waktuna jadi bugang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kayak gitu ya. Itu contoh pupujian yang kita sudah bahas di awal ya. Nah, sekarang masih kaitan dengan pupujian. Ini salah satu istilah pupujian itu masuk ke dalam istilah keagamaan. Jadi apa sih sebetulnya istilah keagamaan? Nah, jadi istilah keagamaan boleh kalian catat ya. Siapkan buku tulisnya, tulis di atasnya judulnya istilah keagamaan. Buku paketnya boleh dibuka di halaman 6. Ada di situ bagian B, mikaweruh istilah keagamaan. Mengenal istilah keagamaan. Udah ditulis? Jadi tulis judulnya di atas di buku tulis kalian, istilah keagamaan. Ya. Nyaeta tulis. Jadi istilah keagamaan itu apa? Ya, kita jelaskan dulu. Nyaeta istilah anu aya kaitanana. Nyaeta istilah anu aya kaitanana jeung keagamaan. Jeung keagamaan. Istilah keagamaan nyaeta istilah anu aya kaitanana jeung keagamaan. Titik. Contoh kahiji pupujian. 2 akhirat. 3 ibadah. Tuh. Pokoknya istilah-istilah yang ada hubungannya dengan keagamaan aja. Masjid boleh, tempat ibadah kan? Masjid, majelis taklim, musola, kemudian
pasti banyak lagi ya. Ngaji termasuk di dalamnya. Azan, wudhu, zakat. Nah, pokoknya apa lagi? Pokoknya apapun yang ada kaitannya dengan keagamaan, itulah yang dimaksud dengan keagamaan. Istilah keagamaan ya. Jadi istilah keagamaan yang ada kaitannya dengan agama aja. Ustadz, termasuk. Tilawati termasuk, Al-Quran, Iqra, tuturutan, juz amma mungkin ya, itu juga termasuk ya. Atau apalagi kalau misalkan termasuk praktek atau misalkan praktek keagamaan kayak tadi sholat, zakat, puasa, itu semuanya termasuk ke dalam istilah keagamaan. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan istilah keagamaan adalah istilah yang ada hubungannya dengan agama aja. Ya, baik perbuatan, ucapan atau perilaku, perbuatan perilaku ya. Ucapan atau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau ada kaitannya dengan keagamaan, itulah istilah keagamaan. Paham? Baik, itu aja ya. Jadi istilah keagamaan sekali lagi istilah yang ada hubungannya dengan keagamaan, baik itu praktek maupun itu secara tertulis gitu ya. Nah, tugas kalian sekarang untuk Mister Bahasa Sunda di kelas 4 untuk hari ini, kalian tulis ya. Tadi kan contohnya baru satu yang ditulis, contoh keagamaan yaitu pupujian. Nah, sekarang tulis nomor 1 sampai 10, kalian isi dengan istilah keagamaan. Apa aja? Tadi yang sudah Mister sebutkan, silahkan boleh ditulis lagi di situ. Akhirat, ibadah, sholat, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Mister minta 10 aja. Di buku tulis, ditulis sama kalian ya 10 istilah keagamaan, baru dipoto dan di-share, dikirimkan lagi ke learning ya. Nanti Mister akan koreksi di sana, akan Mister nilai di sana. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi tugas hari ini atau pelajaran hari ini tentang istilah keagamaan, tugasnya kalian cari 10 yang termasuk ke dalam istilah keagamaan, tulis di buku tulis kalian, kirimkan ke e-learning. Itu tugasnya ya. Baik, bisa dipahami ya? Oke, baik, kalau sudah mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.